tiba-tiba tuh dari arah laut itu sekitar jam berapa ya? Jam 11 jam 12 malam, Tengah mungkin. malam ya? Tengah malam. Dari laut itu ada yang nyamperin gua. Tiba-tiba makin dekat makin jelas nih. Itu bentukannya tuh perempuan. Setengah dari sini tuh ke bawah itu ular. Gua nemu cincin. Cincinnya itu apa sih namanya? Kalau cincin tuh ada ini ya apa? Besi tembaganya ya. Tembaganya itu bentukannya tuh kayak sisik ular gitu. Batunya tuh warna hijau. Jadi karena udah mabuk, gue bawa mobil asal-asalan nih kan, ugal-ugalan sampai akhirnya di daerah Ragunan itu gue nabrak taksi. Ternyata gue nggak kenapa-napa bang. Sama sekali, nggak ada lecet, nggak ada luka, nggak ada apa-apa. Nggak ada. Terus teman-teman yang lain pada teman-teman gue pada baret, bahunya patah. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Willy. Saya dari tim Adrenalin. Mungkin beberapa penonton di rumah bertanya-tanya kenapa tim Adrenalin menggunakan channel YouTube-nya Kang Ceming. Nah, di sini saya bisa menjelaskan sedikit bahwa dari pihak Kang Cemingnya sudah mempercayai kita di tim Adrenalin untuk melanjutkan channel YouTube-nya tersebut. Nah, mungkin kedepannya kita akan langsung ngundang Kang Cemingnya ya, untuk supaya penonton di rumah bisa bertanya langsung nih buat Kang Cemingnya kenapa bisa dioper alihkan ke tim Adrenalin. Nah, khusus malam hari ini saya juga tidak sendiri. Saya ditemenin oleh satu tim kita juga, yaitu Bang Farhan. Halo Bang. Nah, di malam hari ini kita ingin sedikit berbincang dengan Bang Farhan tentang cerita mistis yang dimana selama karirnya ya pernah mengalami hal-hal mistis yang dialamin oleh beliau. Oke. Nah, Bang Farhan, apa aja nih salah satunya yang mau diceritain buat tim Adrenalin atau buat penonton di rumah supaya menambah pengetahuannya? Oke, jadi ceritanya itu pengalaman sendiri ya. Ketika pada tahun 2018 atau 19 itu lupa. Gue tuh lagi jalan-jalan nih bang sama teman-teman ke Pelabuhan Ratu. Emang niatnya kita cuma buat liburan di sana. Gitu ya, kayak chill-chill, mabok-mabok gitu-gitu, santai-santai lah di sana. Oke, tahan dulu. Oke, sebelum kita melanjutkan ceritanya, alangkah baiknya di like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa dinyalain lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya dari tim Adrenalin. Jadi pada saat itu kita jalan rame-rame gitu, pakai motor, touring, ceritanya touring. Itu ke daerah Pelabuhan Ratu, ada salah satu villa yang memang udah jadi tempat langganan kita gitu loh. Jadi kalau dari dulu tuh zaman SMP sering ke Pelabuhan Ratu, pasti ke villa itu gitu loh. Oh, maksudnya villa itu di tempat Pelabuhan Ratu memang khusus disewain? Memang disewain, cuman kita sering nyewa di situ gitu loh, ya kan. Nah, jadi pas sampai sana malam itu kita biasalah di pinggir-pinggir pantai kan, lagi chill, lagi nongkrong, bikin bunderan, bikin api-apian, lagi sambil minum-minum. Cuman di situ tuh gue dan bang beda, ngerasanya tuh hawanya gue beda gitu. Bedanya kayak gimana? Beda aja, kayak aduh gue kayaknya lagi minum deh. Gitu, punya perasaan kayak gitu. Gue kayaknya lagi minum. Nah tiba-tiba tuh gue pengen minggir aja dari teman-teman tuh. Jadi teman-teman nongkrong, bikin bunderan, gue agak misah dari mereka. Misahin diri lah ya. Misahin diri, gue duduk di pinggir pantai, ngerokok, ngeliatin ke arah laut nih. Arah laut, ya. Iya, ini cerita beneran. Gue lagi ngerokok ngeliatin ke arah laut, tiba-tiba tuh dari arah laut itu sekitar jam berapa ya? Jam 11 jam 12 malam. Tengah malam. Tengah malam. Dari laut itu ada yang nyamperin gua. Pikir gua ini kapal nelayan nih yang nyari ikan. Tapi pas gue liatnya, kok masih jam segini nggak mungkin nih. Biasanya kan kalau kapal-kapal gitu pagi nih subuh. Subuh baru balik lagi ke daratan kan dia. Malam ini kan. Cuma dia nyamperin nih. Mendekat ya, mendekat ke gua. Cuman pikir gua masih perahu nelayan, ya udah gue diemin aja sambil ngerokok tuh nyantai. Tiba-tiba makin dekat makin jelas nih. Itu bentukannya tuh perempuan. Setengah dari sini tuh ke bawah itu ular.
badan ular. Berbentuk ular ya? Badan ular. Dia berdiri gitu tapi sambil jalan gitu. Pakai mahkota gitu, gelangnya lumayan banyak sih. Gelang-gelangnya kayak baju-bajunya tuh ada emas-emasnya gitu lah. Kayak hiasan-hiasan gitu ya? Hiasan-hiasannya tuh emas-emas gitu. Nah itu gue kaget kan, akhirnya gue bangun. Karena makin lama makin dekat ke gue bangun. Takut kan, karena takut nih. Balik ke kamar, diikutin sama temen nih. Kenapa lu kan? Enggak, gue pengen ke kamar aja. Oh yaudah, kalau mau ke bocah di situ aja. Iya, gue ke kamar nih bang. Masuk ke kamar, gue duduk di samping kasur. Gue duduk di samping kasur. Depan gue nih meja, ini kasur nih, ini kasur, ini meja nih. Iya. Meja. Gue duduk. Nah pintu itu ada di sebelah sana. Pintunya kan ada di sebelah sana. Enggak, gue tutup memang karena memang kita sekamar kan 3 orang, ya kan. Jadi kalau teman mau masuk ya udah gitu kan. Pintu nggak gue tutup. Itu dia nongol. Menongol depan kamar? Depan di pintu, nggak masuk, cuma nongol aja. Oke. Nongolin muka, dia senyum doang ke gue. Senyum. Dalam hati itu gue cuma ngomong gini, lu pergi nggak lu? Kalau nggak pergi, nih inian nih, gitu kan. Dia itu pergi nggak? Gue takut nih. Dia nggak pergi, dia senyum. Ada kali itu 5 menit dia ngeliatin gue senyum. Gue di situ cuma duduk diem, gemeteran, duduk diem emang gue di depan meja gitu loh. Depan meja gue diem aja, tapi di dalam hati itu sambil bacaan, sambil baca ayat kursi dan lain-lain gitu kan. Terus setelah itu dia pergi. Gitu. Kalau untuk Bang Farhan, kalau teman-temannya ngeliat nggak? Enggak. Hanya Bang Farhan sendiri. Padahal di kamar itu bertiga. Enggak, di kamar sendiri gua. Sendiri. Soalnya teman-teman kan lagi pada di pinggir luar pantai. ya? Di luar, lagi di pinggir pantai. Gua yang tadi gua bilang gua misah gitu kan, gua misah dan gua cabut ke kamar tuh sendiri, disamperin temen tuh cuman karena ditanya, "Lu mau kemana?" gitu loh, ya kan. Oke. Oh, saya kira dia ikut ke kamar enggak ya? Oh, enggak. Di kamar sendiri. Dia pergi. Dia pergi nih. Udah pergi. Udah kan. Karena gue takut, akhirnya gue ikut nimbrung aja nih sama teman-teman deh, gitu kan. Ya mau nggak mau, yaudah minumlah kita di situ. Minum, beres minum, tidur. Tidurnya pun beda bang, karena udah mabuk ya kan. Jadi satu kamar tuh penuh. Harusnya kan punya kamarnya masing-masing nih. Udah di iniin, satu kamar 3 orang. Kita nyewa 4 kamar, satu kamar 3 orang. Gitu. Cuman karena kondisi udah mabuk, udah nggak sadar. Yaudah akhirnya kita satu kamar tidur bareng-bareng. Dihampar begitu. Ngampar gitu aja. Nah, seingat gua walaupun sama mabuk itu gua masih ingat gitu kan. Apa yang gua lakuin? Seingat gua tuh gua tidur pakai apa namanya? Selimut di lantai itu. Pakai selimut buat alas lah ya. Buat alas tidur. Ya udah gua tidur di situ. Cuman anehnya pagi-paginya gua tiba-tiba di balai. Ada di balai? Balai depan. Dan selimut itu terlipat rapi di samping gua. Selimut yang gua pakai buat semalam. Oh, berarti secara tidak langsung sosok itulah yang ngangkat Bang Farhan ke balai. Mungkin tanpa disadarin ya. Tanpa disadarin karena kan tidur nih dalam kondisi tidur ya kan nggak tahu. Nah, di sini kalau setelah pas Bang Farhan bangun, yang dirasain apa tuh? Bingung, kaget. Loh, kok perasaan gue semalam tidur di situ deh. Kalau teman-teman yang lain belum bangun, ada yang beberapa udah bangun sih, tapi posisinya tetap sama kayak gitu. Gue doang yang di depan. Aneh gitu kan. Di depan kamar ada balai, ya udah gue tidur di situ. Dan anehnya lagi tuh selimutnya terlipat rapi kayak dilipat sama orang lain gitu ya. Betul. Nah, setelah kejadian itu pas bangun nih, teman-teman kan ikut bangun juga. Ada ngerasain hal yang lain yang kejanggalan kayak gimana nggak tuh waktu di posisi yang sama? Kalau teman-teman sih nggak tahu ya karena nggak nanya juga. Cuman kalau yang gue rasain, udah cuman itu. Terus gue juga mau mandi kan. Setelah itu gue mau mandi, mau ngambil ini alat mandi di tas kecil. Karena sikat gigi yang kotakan itu kan ada tuh kan, ditaruh di tas kecil. Pas gue buka tasnya itu, gue nemu cincin. Iya. Bentuk seperti cincin biasa atau ada batunya? Ada batunya. Ada di bawah? Nggak di bawah sih saya, batunya. Itu gue nemu cincin. Cincinnya itu apa sih namanya? Kalau cincin tuh ada ini ya apa? Besi tembaganya ya. Tembaganya itu bentukannya tuh kayak sisik ular gitu. Batunya tuh warna hijau batunya. Nah itu gue tanya ke teman-teman gue, ini ada yang naruh cincin nih di tas gue, gitu kan? Enggak ada yang pada nggak ngaku tuh kan. Malah teman pas dilihat, ih bagus nih, udah nih buat gue aja. Bukannya nggak mau ngasih, maksudnya ini apa nih gitu kan? Makanya gue bawa pulang ya kan. Gue tanya,
akhirnya setelah dari situ gue pulang, kebetulan nyokap juga emang mempelajari dalam hal kayak gitu kan. Gue tanya ke nyokap, mah kemarin pulang dari pelabuhan dapat ginian nih, dilihat sama mama. Ah ini dikasih kamu ya? Gak tahu, orang ada di tas tiba-tiba gitu kan. Itu nggak bener-bener nggak tahu apa-apa. Di tas tuh emang bener-bener nggak ada barang-barang kayak gitu-gituan gitu loh. Karena memang dari dulu nggak pernah nyimpen batu-batu cincin dan nggak pernah suka sama batu cincin juga gitu kan. Tapi tiba-tiba dapet nih gitu. Ya udah akhirnya pas dikasih ke mama, ya udah sini mau buat mama aja dulu katanya. Mau ditanya ini segala macem. Karena pada saat itu gue kurang ngerti dalam hal seperti itu, ya udahlah gitu loh. Nggak apa-apa lah ya, udah sama mama aja. Diinin sama nyokap gue aja dulu deh. Gitu. Tapi kalau selama itu sampai detik ini pernah nggak sih Bang Farhan mimpi atau seperti disamperin oleh sesuatu gitu? Enggak. Kalau mimpi enggak, tapi kalau bawaan ya. Bawaannya tuh kayak pengen balik lagi ke Pelabuhan Ratu setelah dapat barang itu. Okay. Makanya setelah dapat dari situ, boleh tanya deh sama keluarga. Hampir setiap bulan itu dulu ke sana. Setiap bulan ke sana. Ya? Hampir setiap bulan tuh ke Pelabuhan Ratu. Ke Pelabuhan Ratu mau sendiri, mau sama teman-teman, mau sama keluarga. Nah, tujuan Bang Farhan ke Pelabuhan Ratu sendiri itu balik lagi ke villa yang sama. Iya, ke villa yang sama. Cuman sekedar kayak ya udah berkunjung aja udah. Okay. Cuman pengen main aja gitu. Nggak ada bawaan pengen apa-apa enggak. Tapi memang perasaan tuh pengen ke sana terus gitu loh. Nah, semenjak Bang Farhannya ke sana, adakah sosok itu nyamperin lagi Bang Farhan? Sosok itu nyamperin lagi lagi ketika sama keluarga nih. Jadi waktu itu ada mau jalan-jalan keluarga juga, kita survei, Farhan rekomendasi ini Bang, udah di villain aja gitu kan, karena ini villa langganan. Pas kesana sama keluarga, nyampe sana tuh itu hari Sabtu malam Minggu, ada anak-anak komunitas motor. Anak-anak komunitas motor, karena kita berangkat sore, nyampe sana tuh pagi jam 1 jam 2 gitu kan. Pas nyampe ada anak-anak komunitas motor lagi pada minum-minum. Nah, pas Farhan datang, itu 3 orang dari anak-anak yang minum-minum itu, komunitas motor itu kesurupan. Tiga-tiganya? Ada beberapa orang, cuman 3 orang kesurupan. Nah, kesurupannya seperti gimana? Apakah pas dia kesurupan ada nyampein pesan atau mungkin karena mereka ke lokasi tersebut memang mengganggu tujuannya? Mereka itu karena minum-minum di pinggir pantai dan udah melewati jam batas, ya kan? Jadi mereka juga merasa terganggu nih. Jadi mereka ya masuk gitu kan. Nah, masuk kesurupan ke situ ke mereka. Awalnya Farhan nggak mau inian apa-apa, maksudnya nggak mau nyamperin lah, udah itu urusan inian. Sampai yang jaga villanya bingung nyari siapa nih yang bisa nyembuhin gini segala macam, karena udah jam 2 pagi itu pas itu. Tapi Farhan baru nyampe nih, baru nyampe situ sama keluarga, ya kan. Keluarga juga banyak yang bisa, cuman ya udahlah karena capek juga gitu kan, itu biarin aja. Kita di sini niatnya mau liburan sama keluarga gitu kan. Udah, cuman setelah itu Farhan nggak bisa tidur nih, itu orang masih kesurupan nih. Yang satu udah keluar, tinggal yang satu, tinggal yang 2, ya kan, nggak bisa tidur. Keluarlah ngopi sama penjaga warung, ada di situ ada warung, ngopi lah. Nanya, dari mana? Biasa kan gitu ngobrol-ngobrol. Karena tiba-tiba hati itu, gue bantuin aja nih, gitu loh. Tapi gak tahu di situ tuh, padahal kan belum ngerti apa-apa dalam hal itu. Cuman tergerak dari hati tuh, gue bantuin aja nih. Rasa ingin membantu lah, karena kasihan mungkin ya. Gue bantuin aja nih. Udah tuh beresinian, Farhan samperin. Nah, pada saat Farhan nyamperin itu, di pinggir pantai itu sosok yang waktu Farhan lihat itu ada di situ. Ada di situ. Farhan kaget di situ. Dia senyum juga ke Farhan. Senyum. Emang wajahnya cantik banget. Cantik, bener-bener cantik. Senyum gitu kan ke Farhan. Terus dalam hati itu, gila nih orang gitu. Ini ngapain nih muncul lagi nih makhluk nih kan gitu. Ya udahlah. Cincinnya itu kebetulan dibawa waktu itu. Dibawa sama Farhan sendiri. Dibawa waktu itu kebetulan. Dapat bisikan aja, pakai cincinnya. Dapat bisikan seperti itu aja, pakai cincinnya. Akhirnya dipakai, di tangan kanan dipakai, ke orang yang kesurupan cuma gini. Udah capek, kasihan nih orang mau istirahat. Cuma nepuk punggungnya aja gitu. Langsung sadar udah capek, kasihan nih orang mau istirahat. Sadar. Dua-duanya langsung sadar. Itu kejadian kaget gitu, karena
di satu sisi Farhan tuh belum pernah Nyembuhin orang. belum pernah nyembuhin orang dan Ah. nggak tahu nih cara-caranya untuk nyembuhin orang tuh seperti apa gitu loh. Oke, ya paham. Aneh gitu. Berarti cara tidak langsung Bang Farhan sendiri ini dikasih suatu mukjizat ya, tapi oleh sosok itu untuk membantu orang. Bisa jadi. Berarti secara tidak langsung saat ini detik ini pun Bang Farhan kalau memang ada yang kerasukan, Bang Farhan bisa ngebantuin. Belum pernah dicoba lagi. Belum pernah dicoba. Belum pernah dicoba lagi. Setelah dari situ belum pernah dicoba lagi karena kaget aja pada saat kejadian itu juga pada saat melakukan hal itu antara sadar dan tidak sadar gitu bang. Kayak orang kayak bangun tidur gitu. Kayak antara sadar. Jadi arwahnya belum ngumpul semua. Iya, jadi tergeraknya itu karena ada bisikan, ada kemauan dari hati aja tiba-tiba gitu loh. Aneh gitu dapat barang seperti itu. Itu yang pertama. Farhan itu sebenarnya dapat beberapa barang kan yang Farhan lihat gitu loh. Karena sebelumnya kan emang Farhan itu gak tau sih, ini kata mama ya. Mama itu bilang kalau almarhum kakek itu emang menjalani hal-hal seperti itu. Kan kalau kakek dari Jogja, Keraton. Asli Jogja Keraton dekat Malioboro. Itu kakek emang asli orang sana. Kalau ibu emang orang Bandung nih, Cipatat, orang Cipatat. Ibu apa? Nenek Nenek orang Bandung. Nenek orang Bandung. Kalau ibu asli Mama tuh asli Jogja. Asli Jogja juga. Asli Jogja juga mama. Kalau bokap asli Jakarta Betawi. Nah kan. Nah, si kakek ini memang menjalani gitu kan. Jadi mama pun dulu pernah menjalani hal-hal yang seperti itu juga gitu kan. Jadi kata mama ditanam lah sama kalau abang kakek gitu kan. Nah, karena Farhan cucu pertama, cucu laki-laki pertama maksudnya, cucu laki-laki pertama, cucu kesayangan almarhum nih kata mama. Jadi Farhan tuh dulu waktu kecil suka diajak-ajakin gitu-gitu aja gitu. Dulu tuh pernah waktu kecil ingatan yang masih kuat itu waktu masih SD, Farhan disuruh nyari barang. Maksudnya nyari barang-barang yang nggak terlihat oleh kasat mata. Disuruh nyari barang sama om sebenarnya. Tapi itu barang peninggalan kakek. Gitu kan. Kakek jadi meninggal setelah Farhan SD kelas 2 kalau nggak salah. Itu meninggal. Habis itu ya udah Farhan disamperin sama om buat suruh nyari nih barang ini gitu loh. Berarti di sini boleh dibilang pegangan kakek turun menurun dari kakek ke mama, mama ke Bang Farhan sendiri ya. Iya betul. Yang lain nggak ada, kosong. Yang adik-adiknya, anak-anak yang lain nggak ada. Kalau yang lain sih saudara mungkin ada. Saudara karena memang yang seumuran sama Farhan tuh saudara, dia juga menjalani hal ini karena dari mamanya juga. Berarti secara tidak langsung nih Bang Farhan salah satu orang yang beruntung yang bisa megang barang tersebut ya, karena tidak semua orang yang ke Pelabuhan Ratu dan ditampakin diri langsung ya, oleh betul. Sosok seperti yang Bang Farhan ceritain itu. Ataukah itu yang dibilang Nyi Roro Kidul atau katanya itu yang orang bilang tuh Nyi Blorong. Nyi Blorong ya? Nyi Blorong. Oke. Berarti sampai detik ini pun barang tersebut ada di Bang Farhan. Ada, masih cuman nggak di rumah, nggak dibawa. Di rumah. Itu sebenarnya nggak cuma satu, ada beberapa lagi barang yang Farhan dapetin dari beberapa tempat gitu loh. Oke. Ini pesan buat penonton di rumah. Kemanapun kita pergi, daerah manapun, jangan pernah merusak atau mengganggu yang tidak terlihat. Karena gimana ya, dia paling tidak, barang-barang begini paling nggak suka diganggu atau melakukan perjinahan atau sejenis kayak minta-minta pesugihan itulah ya. Nah, makanya yang kayak tadi Bang Farhan cerita, yang anak-anak motor ini bisa kerasukan, mungkin mereka pikirannya udah nggak baik di betul. satu titik itu. Dan ditambah lagi mereka juga minum-minum kan. Nah, waktu Bang Farhan diunjukin itu karena Bang Farhan misahin diri dari tim yang teman-teman yang lagi minum. Itu. Jadi secara nggak langsung lah di sana sosok tersebut mempercayai Bang Farhan lah. Mungkin ini kayaknya orang yang cocok nih buat dikasih sesuatu. Iya, buat dititipkan sesuatu gitu. Oke, Bang Farhan, silakan diminum dulu. Iya. Dengar cerita-ceritanya. Kemarin ngopi nih ya. Oke, siap.
Nah, makin seru nih cerita malam hari ini nih buat penonton di rumah. Ada cerita lain nggak nih dari Bang Farhan selain itu? Kalau untuk cerita sebenarnya banyak. Banyak, Bukan ya? cerita apa? Hal-hal yang pernah alami. Dialamin langsung ya. Itu cerita nyata lah ya, Ya, bukan cerita di nyata. ngarang-ngarang tuh bukan. Ya? Bukan. Sebenarnya banyak, ada beberapa yang tadi Panan bilang gitu kan, karena Panan dapat beberapa barang juga dari beberapa tempat gitu loh. Oke. Jadi Panan juga nggak tahu nih tiba-tiba dapat barang-barang seperti itu gitu loh ya kan. Dan ada satu kejadian Bang, Nah, apa tuh? satu kejadian. Nah, Dan itu gue nggak tahu nih, gue nggak tahu, gue nggak kenapa-napa dalam kejadian itu. nah, maksudnya saya potong dulu. Aku potong dulu. Mah, kejadian itu di lokasi mana nih? Di Jakarta. Posisi di Jakarta di dekat Di mananya? Jakarta Selatan di Ragunan. Oke. Nah, terus Itu kondisi gue pulang dugem Bang. wih. Oke. Kondisi pulang dugem. Gue pulang dugem sama teman-teman. Temen tuh udah bilang nih Bang, udah lu nggak usah pulang, lu parah nih minumnya gitu kan. Nggak usah pulang, kita nyewa hotel aja. Cuman karena besoknya gue mau ketemu sama dosen jam 9 pagi, jadi gue harus pulang gitu ya. Harus pulang. Akhirnya gue maksain untuk pulang tuh sama temen gue bertiga. Dalam mobil tuh bertiga, gue bawa mobil. Jadi karena udah mabuk, gue bawa mobil asal-asalan nih kan, ugal-ugalan sampai akhirnya di daerah Ragunan itu gue nabrak taksi. Nabrak taksi. yang lagi parkir ya? Iya, lagi parkir mobil. Jadi pas belokan gitu, gue kaget ada taksi, gue tabrak. Mobil gue terbalik. Wah, Mobil gue terbalik. Iya, terbalik mobil terus gue. Bang Farhannya nggak apa-apa? Angin yang gue kan yang bawa mobil nih Bang, ya kan, kaca yang pecah nih kaca driver, Oh, ya kan, mobil posisi terbalik, miring gini, ya kan, miring. Hal pertama ya gue matiin mesin. iya. Hal pertama gue matiin mesin. Akhirnya dibantu warga yang lewat buat keluar dari situ. Gue keluar, gue duduk, gue malah minta rokok sama teman gue mau ngerokok dong. Lu gila lu gini. Enggak, gue pengen ngerokok. Gue ngerokok Bang, karena pikir gue, aduh gue kenapa-napa nih, berdarah-darah nih. Jadi ya udah gue biar santai gue ngerokok. Ternyata gue nggak kenapa-napa Bang. Sama sekali, nggak Sama ada sekali. lecet, nggak ada luka, nggak ada apa-apa. Nggak ada. Terus teman-teman yang lain pada Temen-temen gue pada baret, bahunya patah. Temen gue Oke, terus pada sobek kakinya, kena pecahan kaca. Gua sama sekali nggak kena apapun. Padahal yang logikanya kalau misalkan kita kecelakaan kayak gitu, apalagi yang pecah kaca gua nih, kaca driver sebelah kanan. ya kan, temen gua nggak pecah kacanya, nggak kenapa-napa, cuman niban, malah dia niban gua gitu kan. Guanya yang nggak kenapa-napa. Sekujur badan gua tuh, gua sampai bawa ke rumah sakit, gua ronsen tuh gua nggak kenapa-napa Bang. Sebenar-benar nggak ada luka dalam, kebentur atau apa, nggak Iya, ada nggak sama ada. sekali. Sama sekali. Kayak orang biasa aja gitu ya. Iya, kayak orang biasa aja. Gue juga nggak tahu tuh. Nah, pada saat mobil diderek masuk ke towing, gue masuk ke mobil towing, karena masih bingung kan, gue nengok ke mobil. Itu gue ngeliat satu sosok nih. Nggak satu, ada dua. Oke. Ada dua sosok di dalam mobil gue. Dua sosok itu di mobil yang Bang Farhan kendarai. Iya, di mobil yang Di depan itu posisinya dia. di tengah. Di tengah-tengah. Karena mobil Avanza nih, kan ada 3 roll. Nah, dia di tengah. Oke, terus Di tengah itu ada dua sosok yang gue lihat. Dia itu pakai baju Jawa, pakai belangkon. Yang satu pakai kacamata, yang satu enggak. Dia pakai baju Jawa aja tuh, baju adat Jawa. Baju Jawa kayak zaman dulu gitu lah. Zaman-zaman dulu lah waktu kau bilang baju-baju adat gitu. Iya, ya. baju-baju adat benar. Pakai belangkon itu dulu pakai belangkon, ngeliatin ke gua tuh sambil melotot. Nah, itu akhirnya gua pulang sampai rumah, nyokap gua nangis. Nangisnya karena alhamdulillahnya gua nggak kenapa-napa gitu. Ternyata nyokap gua dari maghrib itu udah di maghrib itu nyokap gue ketiduran. Tapi karena ketiduran itu dia dimimpiin sama almarhum kakek gue, sama almarhum buyut juga. Apa dalam isi mimpinya itu apa itu? Dalam isinya itu kakek gue tuh nyekek gue, lagi bawa gue tuh nyekek gue ke tembok gini. Dijodotin gitu. Ditembokin ke tembok ini. Sambil ngomong ke mama pakai bahasa Jawa. Cuman artinya gini, kamu jaga anak ini. Kalau kamu nggak bisa jaga anak ini, biar kami yang jaga. Oke. Berarti
selepas kejadian itu kenapa Bang Farhannya nggak apa-apa? Kalau kita lihat dari mistis ya, itu ada sosok yang benar-benar ngejagain Bang Farhannya. Iya. Nah begitu pas kecelakaan langsung sosok-sosok itu langsung kayak ngedekap gitu kan supaya tidak ada kenapa-napa. Itu kejadiannya mama maghribnya itu dimimpiin, malamnya gua kecelakaan bang. Oh gitu. Maghribnya gua sama nyokap tuh dimimpiin. Makanya nyokap tuh nangis ngeliat gua pas gua pulang, gua nggak kenapa-napa gitu kan. Untungnya gua nggak kenapa-napa. Tapi itu kan suka mabuk, suka diskotik, dugem itu kan masa lalu. Iya masa lalu itu saat dulu. ini kan sudah enggak. Udah. Jadi jauh lebih membaik lah. Nah, Iya betul. ada sedikit pesan juga buat penonton di rumah. Di saat kita berkendara, menyetir kendaraan ataupun apalah itu yang berhubungan dengan jalan raya, hindarilah mabuk, minum-minum di jalan atau di mana. Jangan pernah menyetir di saat kondisi tidak stabil atau Tidak sadar. iya tidak sadar. Bukan tidak sadar, apa dalam arti kalau tidak sadar kan nggak ngerti. Oh iya, apa dalam jadi seperti apa kayak lagi banyak halu lah. lagi banyak gitu. halu. Pokoknya gitu. masih mabuk jangan pernah bawa kendaraan seperti apapun itu, jenis apapun itu. Karena resiko di jalan kita nggak pernah tahu. Iya betul. Kita di cerita Bang Farhan ini banyak pelajaran nih buat penonton-penonton di rumah untuk diambil hikmahnya. Betul hikmahnya. Nah, Dan kalau sorry bang ya. kalau penonton tahu nih dari tadi tuh cerita gue tuh tentang mabuk, tapi di balik itu ada hikmahnya, ada hikmahnya, ada hikmah tersendiri. Ya, gitu. Jadi hindarilah mabuk-mabukan gitu. Oke, terima kasih Bang Farhan untuk Bang. ceritanya malam hari ini. Ya sama-sama. Dan sedikit pesan juga nih dari saya, apapun yang terjadi, dimanapun, yang mungkin teman-teman atau penonton di rumah mengalami cerita seperti Bang Farhan, jangan pernah takut. Mungkin di balik semua itu ada jawaban atau hikmah tersendiri buat penonton atau teman-teman. Bang Farhan, kita kan ada satu segmentasi di mana kita melakukan penelusuran. Ya. Penelusuran ini yang mana katanya tempat ini mistis, angker, dan suka banget menunjukkan wujud atau suara yang menakut-nakuti warga lah. Nah, di sini saya ingin ngajak Bang Farhan nih untuk mengikuti penelusuran gimana? Ya boleh. Nah, untuk tempat kapan nanti kita atur waktu. Ya boleh. Siap. Oke teman-teman, Bang Farhannya sudah menyetujui bahwa Bang Farhan siap mengikuti penelusuran. Nah, buat teman-teman nih kalau ada rekomendasi tempat yang angker, mistis, yang horor atau angkernya kayak gimana lah di tempat teman-teman, silakan di kolom komentar ya. Nanti kita akan melakukan penelusuran ke tempat yang sudah ditentukan oleh penonton. Oke, terima kasih Ya. Bang Farhan atas ceritanya. Semoga sehat-sehat lah ya. Amin. Oke, dari tim Adrenalin saya Willy dan Saya Farhan. Kita undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.